Selamat sore. Apa kabar? Baik. Karena Tuhan kita baik, maka kita berharap dan terus berharap segala sesuatunya pasti baik-baik. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan dengan sebuah perenungan kita yang tadi saya sudah tulis pagi di Facebook. An unstoppable spirit. Roh yang tidak bisa di stop, roh yang tidak bisa diberhentikan, roh yang tidak bisa dihalangi. Itu perenungan kita pada hari ini. Bila roh Allah ada di dalam kita, terus bergerak. Move on bagi Tuhan. Karena roh itu pasti menyemangati kita. Haleluya. Baik, pada kesempatan sore ini saya akan membaca firman Tuhan. Lanjutan dari pembacaan kita di bulan ini atau di hari-hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ya, saya buka kacamata dulu. Kenapa buka kacamata ya? Ya, supaya lebih nampak, karena umur tidak bisa dibohongi. Mata pun tidak bisa dibohongi. Ya, jadi harus buka kacamata. Sekarang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Filipus memberitakan firman, memberitakan Kristus di Samaria. Ayat 4 mulai, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Oh, haleluya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh jahat itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Glory bagi Tuhan. Saudaraku yang saya cintai dalam Tuhan Yesus, mengekspos Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai yang ke-8 ini, tentu kita tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya kita sudah menemukan Stefanus, seorang diaken yang peduh memberitakan Injil, bersaksi, menyampaikan kebenaran firman. Berbeda dari Filipus ya. Filipus memberitakan firman, Filipus berkhotbah. Banyak orang yang menyerahkan kepalanya, menyerahkan dirinya, menyerahkan hatinya. Tetapi kalau Stefanus berbeda ya. Jadi Stefanus berkhotbah, batu yang datang.
Sementara Filipus berkhotbah, jiwa-jiwa batu-batu yang hidup datang kepada Tuhan. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Kadangkala kalau kita mendengarkan perkataan seperti ini, perkataannya adalah mana sih yang sukses? Stefanus atau Filipus? Mana yang mereka dua ini yang berhasil? Stefanus berkhotbah, batu yang datang. Filipus berkhotbah, jiwa-jiwa batu-batu yang hidup datang. Ayo, mana yang sukses? Betul ya, dua-duanya sukses. Sebab bagi Tuhan sesungguhnya tugas daripada hamba Tuhan melaksanakan perintah, melaksanakan tugas. Pertumbuhan itu dari Tuhan. Jadi jangan sampai ada di antara jemaat berani menilai, oh si Anwit yang sukses, pendeta A yang sukses, pendeta B yang sukses. Tidak. Kalau kita masih memberitakan firman dengan benar sesuai dengan dorongan Roh Kudus, maka kita adalah orang yang sukses berkenan di hadapan Allah. Soal hasil itu Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Gereja yang sudah tercerai-berai itu, gereja yang sudah berdiaspora itu, jemaat yang sudah terserak oleh penganiayaan itu, mereka tersebar menjelajahi seluruh negeri. Tetapi luar biasa ya, mereka ada tantangan, mereka ada persoalan, mereka ada yang mengejar-ngejar, tetapi mereka tidak lalai memberitakan firman, memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota namanya Samaria dan memberitakan Kristus yang adalah Mesias yang diurapi kepada orang-orang di situ. Dan menarik sekali ketika orang-orang itu mendengar pemberitaan daripada Filipus, mendengar, khotbah didengar. Lalu khotbahnya itu juga disertai dengan tanda-tanda yang diadakannya di hadapan mereka. Mereka semua dengan bulat hati, saya pakai istilah begini. Mereka justru menyerahkan kepalanya kepada Tuhan atas pemberitaan Filipus. Pemberitaan Filipus itu juga disertai dengan, dan dari banyak orang kerasukan roh jahat, keluar roh jahat itu. Keluar. Firman yang diberitakan itu, dan di dalam nama Yesus dari Nazaret, mengusir setan, mengusir kuasa kegelapan, sambil mereka berteriak-teriak. Wow! Dan dikatakan oleh firman Tuhan, banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan, maka sangat bersukacitalah. Oh haleluya. Ada sukacita besar di kota Samaria. Haleluya, puji Tuhan. Lalu dari firman ini apa yang saya mau sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, saudaraku? Beritakanlah firman, haleluya, beritakan firman. Preach the word, beritakan firman dalam keadaan apapun. Situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan, beritakan firman. Beritakan firman, haleluya, beritakan firman. Seperti jemaat mula-mula itu, dengar ya, mereka dipukuli, namun mereka tetap memberitakan firman. Mereka dirampok, mereka terus memberitakan firman. Mereka dipenjarakan, mereka terus memberitakan firman. Mereka dibohongi, difitnah, namun mereka tetap memberitakan firman. Mereka dicambuk, dicemeti, namun mereka terus memberitakan firman. Mereka dilempari batu, mereka juga tetap memberitakan firman. Bahkan ketika mereka mau menghembuskan nafas mereka yang terakhir,
mereka tetap memberitakan firman. Kemajuan dari gereja, jiwa-jiwa dimenangkan, itu berada pada jika gereja terus memberitakan firman. Seperti Rasul Paulus katakan kepada Timotius, beritakan firman, preach the word, dalam keadaan baik atau tidak baik keadaannya. Beritakan firman, sebab firman itu meng-create, firman itu mencipta, firman itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Firman itu berdampak memberi mujizat. Firman itu menyembuhkan. Firman itu membangkitkan. Firman itu juga yang membuat gereja bertumbuh. Oh haleluya. Karena itu tidak ada alasan bagi gereja untuk tidak memberitakan firman. Beritakan firman. Dan siapa memberitakan firman? Bukan hanya 12 rasul itu. Tapi yang memberitakan firman adalah juga semua orang yang percaya, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang mendorong. The Spirit is unstoppable. Roh Kudus itu tidak bisa di stop untuk tidak bergerak menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya ke-12 rasul. Kalau situasi sekarang bukan hanya pendeta, seluruh jemaat harus memberitakan firman Tuhan, bersaksi menyampaikan kebenaran firman. Seperti Filipus yang memberitakan firman di Samaria. Padahal ya, heran itu, Filipus jadi sampai di Samaria itu oleh karena penderitaan yang ada dari Yerusalem. Ya, kadang-kala memang seperti itu ya. Ingat, gereja kalau tidak move, gereja kalau tidak bergerak, kadang-kala Tuhan izinkan penderitaan. Agar gereja tidak lupa akan misi, gereja tidak lupa akan tugas, gereja tidak lupa menyampaikan kebenaran firman pada orang lain. Because the Spirit is unstoppable. Roh Kudus itu tidak bisa di stop. Terus dia akan bergerak. Dalam penyampaian firman, Roh Kudus itu menggerakkan kita terus. Kenapa orang agak rada-rada malas sampaikan firman Tuhan? Karena roh itu tidak ada padanya. Ya mungkin itu juga ya yang menyebabkan saya harus memberitakan firman Tuhan. Orang bisa bilang begini, Pak Gembala, yang nge-like khotbah Bapak itu paling beberapa yang dengar. Wah, beritakan firman, baik atau tidak baik keadaannya. Ayo, mari. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, jemaat, ayo sampaikan firman. Sampaikan firman. Ketika kita menyampaikan firman, Allah sendiri dalam Roh Kudus akan bekerja. The Spirit is moving. Roh Kudus itu move. Dan Roh Kudus itu juga di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri akan mengadakan mujizat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang lemah, dan juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan setan-setan juga diusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. So, jangan pernah lupa beritakan firman dalam situasi apapun seperti Filipus. Dan tugas saya, tugasmu juga, sampaikan kebenaran firman. Haleluya. Terima kasih Pak Abraham Ignatius yang sudah melihat, Linda dari Manado, Betlayang dari Filipina. God bless you. Daniel Marbun juga dari Parbutian. Tuhan memberkati. Oh, dari Manado, dari Filipina juga ternyata mendengarkan firman yang kusampaikan ini. Sebab itu beritakan firman ya. Jangan lupa sampaikan firman melalui kesaksian-kesaksian kita. Bapa di sorga memberkati semua anak-anakmu, khusus yang melihat tayangan dari hambamu. Dan tolonglah kami supaya kami terus memberitakan firman melalui perkataan kami, tindakan kami. Sebab firman itu harus diberitakan. Kalau roh Tuhan ada pada kami, kami tidak bisa di stop, tidak bisa diberhentikan oleh siapapun. Sebab Roh Kudus itu hidup dan berkuasa.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, selamat sore. Tuhan kita yang ajaib menyertai